Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Cocor bebek SITANAMAN penangkal santet. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa cocor bebek adalah nama umum untuk tanaman hias sukulen dari genus Kalanchoe, yang dipercaya sebagian masyarakat memiliki khasiat sebagai penangkal santet, yaitu bentuk gangguan gaib atau serangan ilmu hitam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tanaman ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan atau komunitas yang masih kuat memegang tradisi kepercayaan lokal, sebagai bagian dari pengobatan tradisional atau pelindung spiritual. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa penggunaan cocor bebek sebagai penangkal santet sudah dikenal sejak lama secara turun-temurun, meskipun tidak tercatat secara resmi dalam literatur ilmiah. Hingga kini, praktik tersebut masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat tradisional. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tanaman ini umum ditemukan dan ditanam di pekarangan rumah, teras, atau tempat-tempat tertentu seperti sudut bangunan atau dekat pintu masuk rumah diyakini sebagai posisi strategis untuk menolak energi negatif. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dia dipercaya memiliki energi positif, bentuk daunnya yang unik, serta kemampuannya menyerap udara kotor atau negatif secara simbolis. Cocor bebek digunakan sebagai sarana spiritual untuk menangkal niat jahat atau santet. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tanaman cocor bebek ditanam dalam pot atau langsung di tanah, dan diletakkan di tempat yang dianggap rawan terhadap gangguan gaib. Ada pula yang menggabungkannya dengan doa-doa tertentu, jimat, atau ritual adat sebagai penguat fungsi perlindungannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa cocor bebek dikenal juga dengan nama leaf of life, air plant, atau dalam bahasa daerah disebut suruh-suruhan, katumpangan, dan daun hidup. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa asal-usulnya berasal dari daerah tropis seperti Madagaskar, namun sekarang menyebar luas di Asia, termasuk Indonesia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tanaman ini unik karena bisa berkembang biak lewat daunnya. Daunnya dapat menumbuhkan tunas-tunas kecil di pinggirnya, yang bisa jatuh dan tumbuh menjadi tanaman baru. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa daunnya sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk 1. Menurunkan demam. 2. Mengobati luka luar. 3. Mengatasi batuk. 4. Menyembuhkan radang telinga. 5. Mengatasi bisul dan bengkak. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dia mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin yang punya efek antibakteri dan anti radang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa cocor bebek juga banyak ditanam sebagai tanaman hias karena bentuk daunnya yang unik dan kemampuannya tumbuh cepat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dia dikenal sangat tahan banting. Bahkan jika hanya ditaruh di atas batu atau digantung tanpa tanah, ia tetap bisa tumbuh dengan hanya sedikit air. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos
itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.